Oke ya. Gimana Oke, kabar Pak. kalian? Sebelum mulai, sehat-sehat semua? Masih sehat, Pak. Masih. Masih ada yang kerja atau work from home semua? Masih kerja dari kantor saya, Pak. Masih Masih. kerja di kantor. Kamu Gung, masih Gung? Masih. Masih sama. Iya, saya juga ini ya. Kok Gimana? juga masih Kalau dari kantor, enggak, Pak? masih. Saya masih jam 8 pulang jam 5 ya. Waduh. Saya nggak work from, tapi work from office. Office. Oke ya, selamat malam. Oke, hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin. Kita ter-11, kita bahas tentang introduction machine learning. Ya, oke, kita mulai aja ya, biar Oke, cepat. Pak. Oke, Pak. Oke, sudah nampak PowerPoint-nya? Sudah. Ya. Oke, chapter 11 kita bahas tentang pengenalan machine learning. Machine learning itu salah satu sub dari kecerdasan buatan. Bisa juga sub dari data mining. Tergantung di mana kita memposisikan diri. Oke, untuk sekarang kita bahas dengan memposisikan diri bahwa di kecerdasan buatan ya. Metode machine learning ini merupakan salah satu teknik yang paling populer atau sering pakai ya, atau yang naik daun. Untuk metode ini bisa menirukan perilaku manusia dan kemudian membuat keputusan tertentu. Jadi di machine learning itu gimana sih kita membuat komputer itu bisa memiliki pola seperti kecerdasan pada manusia. Tanpa data, itu komputer di machine learning itu tidak akan berjalan. Oke? Terus nanti di machine learning itu ada disebut juga deep learning. Deep learning itu bagian dari machine learning. Ya. Oke? Contoh dari machine learning itu ada jaringan saraf tiruan. Kemarin kita sudah bahas ya, ataupun decision tree dan lain-lainnya itu merupakan bagian dari machine learning. Oke, kita bahas lebih dalam lagi dari machine learning. Oke ya, machine learning salah satu metode untuk analisa data. Di sini ini bagaimana sih kita mengotomatisasi hasil data yang kita input. Oke ya. Jadi, machine learning itu merupakan bagian cabang dari kecerdasan buatan. Oke. Untuk istilahnya kita belajar untuk gimana sih memproses belajarnya, proses training, proses learningnya, terus gimana sih kita beradaptasi melalui pengalaman. Di machine learning, pengalaman-pengalaman itu disebut dengan data ya. Jadi, pakai data baru kita masukkan prosesnya. Oke ya. Jadi machine learning atau bisa disebut dengan untuk otomasi data atau sistem cerdas ya. Jadi ini memiliki sistem bukan mesin atau mekanik. Jadi di sini adalah sistem cerdas. Terus machine learning itu contohnya atau sampelnya itu salah satunya itu untuk aplikasi pengenalan wajah, pengenalan gambar. Jadi kalau orang datang terus kamera nge-shoot, berarti ada tulisan nanti Saiful gitu. Jadi itu dia bisa mendeteksi seolah-olah itu manusia. Ya, sebenarnya mestinya itu manusia. Terus aplikasi seperti Siri, Bixby dan lain-lain itu salah satunya. Terus ada chatbot ya. Biasanya chatbot itu kalau kita ada pertanyaan otomatis komputer yang jawab. Itu pakai machine learning ya. Terus ada lagi mobil otonom dan domain-domain spesifik lainnya itu di machine learning. Oke. Apa itu perbedaan antara machine learning dengan artificial intelligence? Jadi, kecerdasan buatan itu mengacu pada prosedur pemrograman komputer atau mesin ya untuk mengambil suatu yang rasional
Apa itu rasional? Rasional adalah dasar pemilihan keputusan. Contoh AI itu bagaimana sih kita memeriksa ini ya parameter tertentu dalam sebuah program perilaku normal. Itu contoh AI. Contoh AI itu banyak sekali. Oke. Selanjutnya kita bahas machine learning lebih spesifik. Terus penggunaan AI dalam machine learning. Jadi machine learning itu bagian dari kecerdasan buatan, itu nggak bisa dipisahkan ya, machine learning sendiri, AI sendiri itu tidak bisa. Karena AI itu induknya, terus machine learning itu bagian dari AI. Terus di mana itu mesin itu dilatih untuk belajar atau dari pengalaman masa lalu. Belajar pengalaman masa lalu itu contohnya kita masukkan data, datanya itu nanti di training, baru nanti hasilnya. Terus metode-metode yang bisa di machine learning itu salah satunya ada naive Bayes, ada support vector machine, ada lain-lainnya. Decision tree itu salah satu metode algoritma di machine learning. Terus apa itu perbedaan machine learning sama dengan statistik? Ya, kalau statistik itu adalah cabang matematika yang memanfaatkan baik dari keseluruhan populasi atau sampel ya. Di statistik itu melakukan analisis dan menyajikan kesimpulan. Jadi istilahnya beberapa teknik statistik yang digunakan adalah contohnya ada regresi, ada varian, ada standar deviasi, ada probabilitas, itu merupakan statistik. Kalau machine learning itu beda ya. Machine learning itu istilahnya kita datanya kita training, maka akan menghasilkan solusi. Itu konsepnya. Terus ini modelnya. Oke, di machine learning itu melibatkan proses struktural, di mana setiap tahap membangun versi mesin yang lebih baik, istilahnya untuk proses ini ya pembelajarannya. Jadi tahapannya itu dibagi ada 3 secara umum. Itu pertama, itu data input. Data input di sini, machine learning tanpa data itu bukan machine learning karena dia nggak akan bekerja karena dia bukan manusia. Jadi ada harus data itu kita latih, kita training, baru menghasilkan hasil keputusan. Oke, contoh data yang bisa kita input ada text file itu dalam bentuk teks ya, bisa dalam bentuk kata-kata di Twitter, Facebook, itu kita bisa ambil API-nya, kita download, dan kita masukkan dalam bentuk text file. Ada spreadsheet, ada database, ada SQL, MySQL, dan lainnya, itu data input. Selanjutnya, dari data input itu kita proses, ya. Proses itu kita menggunakan representasi untuk hasilnya. Jadinya ini datanya itu kita training. Datanya itu kita latih, itu menggunakan beberapa algoritma yang bisa kita pakai seperti support vector machine, naive Bayes, decision tree, dan lainnya, maka akan menghasilkan generasi data. Ya, untuk proses ketiga ya, step ketiganya. Jadi istilahnya nanti hasil trainingnya itu apa sih keputusan yang jadi yang diambil. Ini proses sederhana dari bagaimana machine learning itu bekerja. Selanjutnya, di machine learning itu ada langkah-langkah yang dapat digunakan atau yang diikuti. Pertama, langkah pertama itu mengumpulkan data ya. Machine learning kita kumpulkan data itu berupa bisa dalam bentuk file text, bisa dalam bentuk Excel, bisa dalam bentuk akses, bisa dalam bentuk SQL, dan lainnya. Yang penting data itu bisa kita input dan kita olah. Selanjutnya, tahap mempersiapkan data. Di sini ini kita untuk analisa data yang kita gunakan. Kalau seandainya datanya nggak kita perlukan, kita hapus. Ya. Jadi di sini ini memeluangkan waktu kita untuk menentukan kualitas data yang kita pakai. Istilahnya kita untuk perbaikan datanya. Selanjutnya kita melatih atau kita training. Ya. Di sini ini kita melakukan pemilihan. Contohnya apa sih algoritma yang cocok untuk kita training? Ya, algoritma di machine learning itu banyak sekali. Bisa pakai decision tree, bisa pakai
SVN, dan bisa pakai macam-macam algoritma. Jadi, di sini nanti proses training atau proses representasi data itu ada dua bagian. Pertama itu train dan test ya. Training data digunakan kita untuk mengembangkan model. Itu istilahnya untuk pelatihan ya. Kedua itu ada dataset, itu digunakan kita untuk referensi. Jadi dua data ini nanti kita masukkan terus kita training, maka akan menghasilkan apa sih hasilnya. Ada lagi disebut dengan mengevaluasi model ya. Di sini itu kita menguji keakuratan data. Bagaimana sih kedua data dari contohnya dataset yang kita gunakan itu kita tentukan untuk ketepatannya. Jadi kalau algoritma pemilihannya tepat, maka hasil pengujiannya itu ya istilahnya lebih bagus ya. Pengujian yang lebih baik untuk memeriksa ketepatan model. Di sini ini kita bisa melihat kinerjanya pada data yang tidak digunakan sama sekali. Ini untuk evaluasi model. Terus selanjutnya kita meningkatkan kinerja. Bagaimana kita meningkatkan kinerja? Di sini kita melihat contohnya untuk pemilihan model yang berbeda. Di sini kita memperkenalkan lebih banyak variabel untuk meningkatkan untuk efisiensinya. Itu sebabnya digunakan banyak waktu kita untuk mengumpulkan data dan kita untuk persiapan data. Oke. Selanjutnya di machine learning itu ada kecerdasan buatan dan machine learning. Jadi apa itu ciri khas di machine learning? Di machine learning itu ada proses pelatihan, pembelajaran atau biasa disebut dengan training ya. Jadi di machine learning itu membutuhkan data. Tanpa data, machine learning tidak akan bekerja. Impossible ya. Jadi data ini nanti kita training atau biasa disebut dengan data training. Terus beberapa untuk membangun sebuah sistem machine learning itu ada kurang lebih ada 7. Pertama kita kumpulkan datanya dulu. Kita collect data. Apa-apa data yang akan kita pakai. Contohnya saya mau data tentang COVID-19 istilahnya di Twitter. Berarti datanya kita pakai IPA, kita ambil pakai IPA, kita kumpulkan data, kita collect dalam bentuk teks, contohnya dalam bentuk text file ya. Habis itu kita persiapkan data masukan, istilahnya kita prepare input data. Datanya itu kita pilah-pilah mana sih data yang kira-kira yang akan kita masuk, kalau yang nggak sesuai kita hapus atau kita delete. Atau datanya kita buat dalam bentuk contohnya kalimat dasar ya. Atau datanya kan biasanya huruf besar kecil kita kelompokkan kecil semua. Itu disebut prepare input data. Selanjutnya kita masuk ke tahap analisa input data. Jadi kita menganalisa data masukan. Setelah data kita masuk, baru kita tentukan kelompoknya ya. Contohnya saya mau menggunakan text meaning untuk sentimen analis untuk data positif dan data negatif. Jadi datanya kita kelompokkan ya. Kata-kata yang mengandung positif, kata-kata yang mengandung negatif kita untuk training. Selanjutnya itu ada human involvement. Jadi di sini ini kita mengikutsertakan keterlibatan manusia di dalam untuk training set di machine learning. Baru selanjutnya kita menggunakan algoritma di machine learning itu pertama kita latih, kita uji dan kita menggunakan algoritma. Itu tahap-tahap di machine learning ada 7. Selanjutnya machine learning itu wajib ada datanya, oke ya. Jadi machine learning itu bukan tanpa apa-apa tanpa data. Jadi harus data. Semakin datanya kompleks, semakin bagus untuk pengolahan untuk trainingnya di machine learning. Artinya semua aplikasi machine learning itu membutuhkan data sebagai bahan training untuk dianalisa sehingga nanti ada hasil apa sih yang kita keluarkan untuk nilai outputnya. Oke? Terus machine learning ini bisa bekerja ini kita harus membutuhkan data ya untuk dilatih atau di training. Jadi hasil training itu nanti akan diuji atau dites dengan data sama atau bertolak belakang. Itu berarti
ada data asli, ada data training, baru kita tes dua data ini hasilnya itu apa sih di machine learning. Oke, selanjutnya kita bahas tentang algoritma di machine learning. Algoritma di machine learning itu pengelompokannya itu ada 3. Pertama kita bahas tentang algoritma pembelajaran terarah atau supervised learning ya. Di sini membuat fungsi yang memetakan masukan ke keluaran. Jadi di sini kita berdasarkan klasifikasi di supervised learning. Di sini algoritma ini belajar berdasarkan datanya itu kita kumpulan ya. Jadi nanti sekumpulan data itu ada ini ya, masukan, ada keluaran dalam jumlah yang cukup besar. Algoritma ini mengamati contoh-contoh tersebut. Jadi nanti itu datanya itu dalam kelompok-kelompok data. Ya, itu disebut dengan pembelajaran terarah atau supervised learning. Ada juga selanjutnya kelompok kedua itu disebut dengan pembelajaran tidak terarah atau unsupervised learning. Di sini ini ada model untuk datanya itu kita cluster. Kita golongan ya, istilahnya penggolongan. Jadi kita golong-golongkan. Contohnya kalau ada rumah klaster 12, 45, ada 36, ada 28, atau itu kan golongannya. Di sini ini mempunyai tujuan kita untuk mempelajari dan mencari pola-pola menarik yang ada di data yang diberikan. Jadi, meskipun tidak disediakan keluaran yang tepat secara eksplisit, salah satu algoritma ini itu adalah untuk pembelajaran itu secara clustering ya. Jadi misalnya itu kalau sopir taksi itu kan perlahan menciptakan konsep ya, jalannya ini macet atau tidak macet sih, itu istilahnya tanpa kita ajarin pun mereka sudah tahu. Itu ada di clustering atau penggolongan. Algoritma selanjutnya terakhir, untuk pengelompokan itu ada pembelajaran semi terarah atau semi supervised learning. Di sini itu menggabungkan antara algoritma supervised learning sama algoritma unsupervised learning untuk menghasilkan satu fungsi. Jadi di sini itu penggabungan dua algoritma dijadikan satu, ya. Jadi ini nanti itu membuat sebuah rangkaian kesatuan antara dua tipe algoritma di atas untuk dapat menutupi kelemahan apa masing-masing algoritma. Jadi ini ada 3 secara kelompok di machine learning. Selanjutnya, masih algoritma machine learning itu ada disebut dengan reinforcement learning atau bisa disebut ini adalah mengajar bagaimana cara bertindak untuk menghadapi suatu masalah. Oke? Yang satu tindakan itu mempunyai dampak. Itu di metode itu untuk reinforcement learning. Salah satu pembelajaran ini adalah untuk pembelajaran pada agen cerdas ya. Bisa menyesuaikan dengan kondisi-kondisi lingkungan. Ini contohnya itu ada untuk reward, ada untuk feedback, itu model-model untuk reinforcement learning. Selanjutnya ada decision tree atau pohon keputusan. Ini salah satu untuk algoritma untuk supervised learning. Ini metode ini adalah untuk istilahnya untuk kita prediksi menggunakan metode statistik ya. Bisa juga pakai data mining atau pakai machine learning. Jadi algoritma di sini ini adalah keputusan di mana node-node daunnya akan kita mempresentasikan untuk label-label kelasnya. Di algoritma supervised learning itu menggunakan salah satunya itu algoritma C45 ya. Dari pohon keputusan itu kan banyak algoritmanya. Ada CHID, ada C45, ada Mars, dan lain-lainnya itu merupakan untuk algoritma kelompok supervised learning. Oke, selanjutnya ada artificial neural network atau jaringan saraf tiruan ya. Ini sebelum-sebelumnya kita sudah belajar
tentang jaringan saraf tiruan. Terus selanjutnya kita bahas tentang clustering atau biasa disebut dengan pengelompokan atau unsupervised learning. Ini istilahnya algoritma menerima sekumpulan masukan data kemudian membuat sebuah pembagian kelompok-kelompok dari masukan tersebut. Setelah kita masuk nanti otomatis dia buat kelompok untuk dibandingkan antara dua masukan berada pada kelompok yang berbeda. Ini model dari clustering ya. Ada lagi disebut dengan algoritma Bayesian network atau jaringan Bayes ya. Algoritma ini memungkinkan untuk dapat belajar dari pengalamatan serta untuk menggabungkan kecerdasan buatan yang terbaik untuk jaringan saraf ya di algoritma Bayesian network. Oke. Jadi ini salah satu metode untuk probabilistik atau pakai graph ya. Ada lagi disebut dengan algoritma pemrograman logika induktif. Ini itu merupakan salah satu pendekatan pembelajaran mesin yang mempelajari konstruksi induktif dalam bentuk first order berdasarkan contoh dan latar belakang untuk pengetahuan yang ada. Ini model dari pemrograman logika. Terus dari referensi yang tadi kita bahas tentang support vector machine ya, atau biasa disebut dengan SVM, itu salah satu algoritma machine learning ya. Di samping naive Bayes, support vector machine, decision tree dan lain-lainnya, itu salah satu algoritma yang sering dipakai untuk learning, untuk pembelajaran. Oke. Konsep algoritma ini secara sederhana itu sebagai mencari nilai hyperplane. Yang mana sih yang kira-kira yang terbaik dari hyperplane ini sebagai pemisah dua buah kelas dari input untuk space-nya. Jadi, hyperplane pemisah ini terbaik antara kedua kelas dapat ditentukan dengan untuk nilai margin-nya. Ya. Contohnya mencari nilai titik-titik maksimal itu di algoritma support vector machine. Ini rumus yang dipakai untuk pertama sekali di SVM, rumusnya ini. Setelah dari ini, kita lanjutkan untuk menghitung nilai parameter nilai biasnya. Jadi di sini ini kita menambahkan untuk vektor datanya ya. Pertama itu nilai skala 1 masalah optimasi. Kan tadi dibatasi ya untuk menghubung sebagai berikut ini rumusnya untuk optimasi. Selanjutnya, setelah optimasi, baru kita lanjutkan ke persamaan di atas untuk learning-nya. Ini merupakan salah satu utama dari L1 di SVM dengan kerugian standar. Ini contohnya. Karena nilai S1 SVM itu tidak terdiferensi, maka versi yang populer dikenal dengan nama itu L2. Ya, ini contohnya untuk L1. Selanjutnya kita ke L2. L2 di mana ini dapat diturunkan dan menyebabkan sebuah kerugian besar untuk titik-titiknya yang melanggar batas. Jadi contoh dalam penelitian ini untuk menggunakan hanya 2 buah ya, sehingga untuk mendapatkan nilai pakai text meaning datanya itu contohnya untuk ujaran kebencian. Jadi ada sentimen positif, ada sentimen negatif dianalis menggunakan contohnya social media analis. Rumusnya seperti ini. Dari rumus ini kita turunkan untuk kelas label ya, contohnya kita ujaran kebencian ya, sehingga ketika nilainya lebih besar dari 0, maka nilainya itu kita plus 1, berarti ini untuk positif. Kalau negatif kita untuk plus 2, karena kita menggunakan 2 ya, 2 buah untuk skornya. Ini contohnya, maka hasilnya diturunkan lagi rumusnya itu ada plus 1, ada minus 1. Oke. Maka diketahui untuk keberhasilan dari klasifikasinya pada penelitian ini, inisiatifnya contohnya itu memberikan nilai secara acak. Itu minus atau plus. Contohnya ini saya ngambil kasus dari text meaning untuk social media analis itu menggunakan
contohnya untuk metode hasilnya untuk negatif atau positif itu contohnya itu di SVM. Selanjutnya di metode supervisor mesin itu ada kelebihan-kelebihan yang bisa kita pakai ya. Pertama itu untuk generalisasi ya. Jadi di sini itu didefinisikan sebagai kemampuan suatu metode itu untuk mengklasifikasikan suatu pattern yang tidak termasuk data yang dipakai dalam untuk pembelajarannya. Salah satunya itu kita untuk gimana sih kita di training set itu untuk meminimalkan nilai errornya ya. Terus gimana itu kita untuk strateginya, oke. Gimana kita untuk memilih hyperplane-nya, terus gimana untuk mendapatkan margin terbesarnya. Oke, ini untuk generalisasi. Selanjutnya itu ada cost of dimensionality. Di sini itu masalah yang dihadapi suatu metode untuk pattern recognition itu harus mengestimasikan. Ya, maksudnya itu berapa itu hidden network sama neural network-nya. Terus ada untuk landasan teorinya ya, berarti itu untuk basis perhitungan statistiknya. Ada lagi feasibility di SVM-nya, itu gimana sih kita untuk implementasinya itu lebih mudah. Di samping ada kelebihan, di introduction supervisor mesin itu ada kekurangannya. Apa sih kekurangannya? Itu kalau seandainya datanya sangat besar, itu sangat susah untuk training setnya, untuk learningnya ya. Terus untuk SVM secara teoretik dikembangkan untuk problem klasifikasi dengan 2 kelas. Jadi nanti kalau kelasnya banyak, itu perlu kita untuk modifikasi untuk penyelesaian masalah. Oke, berikut merupakan pengantar dari machine learning. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Oke, selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Oke, halo. Hadir semua? Iya, Pak. Iya, Pak. Hadir. Silakan, ada yang mau ditanyakan nggak? Masih bingung? Silakan. Ada yang mau ditanyakan tentang pengantar machine learning? Hari ini kita tidak ada hitung-hitungan ya, santai dulu. Dan untuk tugasnya kita skip dulu, jadi nggak ada tugas. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya? Belum ada, Pak. Sepertinya Benny tertarik sih, Pak. Siapa? Benny ya, Pak. Benny. Ya Yon, kau jangan gitu Yon. Ada yang mau ditanyakan tak? Ayo Gus. Tentu nggak hitungan. Jangan lupa proyeknya ya, proyek akhir jangan lupa dikerjakan. Oke, Pak. Apa? Ya jangan lupa diatur-atur. Saya atur, Pak. Kenapa? Oke. Ki, ada yang mau tanyakan Ki? Untuk proyek terakhirnya itu cuman perlu secara langsung atau kita videokan? Videokan aja ya, langsung kan nggak ketemuan kan, nanti kena corona pula. Kok rasis sekali, Pak? Kan bener kan Ki? Kita ya di Batam ini kan sudah 30 orang kena ya. Jangan sampai kita menambah lagi. Betul. Jadi istilahnya ya nanti saya ini aja untuk penilaiannya kan ada penilaian dari saya dan dari penilaian umum ya. Penilaian umum nanti kita aja pakai YouTube, nanti kita buat voting ya. Itu untuk penilaian umum. Nanti penilaian dari saya itu dari saya sendiri yang nilai gitu. Oke? Oke, Pak. Ya kalian kalau mau ngerjakan ya sharing aja, biarpun kelompok nggak usah ketemuan ya. Kan bisa sharing kan? Bisa. Kalau mau ngirim data pakai aja Gojek kan. Jadi pakai Gojek gitu kan. Ke Bisa. Agung gitu kan. Oke, silakan. Ada lagi yang mau tanyakan? Nurul, diam-diam saja Nurul. Arif, tadi katanya mau nanya, Arif. Iya. Ada lagi nggak?
yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Yang masih bingung Tanya, atau apa? chat aku. Lagi Mau nanya? nggak enak badan, Pak. Gak ada badan, Rif. Kenapa, Rif? Kena corona kamu? Corona. Nggak, Pak. Kamu udah dites swab belum? Flu nggak? Demam nggak? Nggak, Pak. Nggak demam. Iya kan? Halo, silakan. Ada lagi yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan gitu. Ricky ada, Pak. Banyak dia bilang kayak tadi. Van, tadi katanya mau nanya, Van. Iya, Riki, Jangan- apa Ki? Mau Jangan ditanyakan? PC, Van. Saya sudah cukup bertanya, Pak. Saya sudah cukup memahami. Nah, Cukup lagi memahami. kalau yang saya ditanya gimana saatnya saya nanya? Sudah Kalau paham? Bapak nanya ada materinya lagi. Oke, silakan. Ya. Jadi untuk chapter 11 ini kita bahas pengantar dulu ya. Nggak usah kemarin-kemarin kan kita sudah banyak hitungan ya. Jadi untuk chapter 11 tugasnya saya skip supaya kalian bisa bernafas lega dulu. Ya. Jadi jangan lupa untuk proyek akhirnya kan kita kan berdasarkan by project ya, tugas kelompoknya itu dikerjakan nanti itu sebagai nilai UTS UAS. Ya. Oke. Pak. Ada kendala nggak untuk proyeknya? Kalau ada kendala silakan ya. Ada yang mau diskusikan. Ada kendalanya, Pak. Kenapa lagi? Apa namanya itu? Apa Ya, nya itu? Dari kemarin saya pesan barang, Pak, nyangkut, nggak nyampe. Dari luar soalnya. Itu Ki, karena mungkin ada corona kali kan. Jadi slow down gitu kan. Bahaya, Pak. Ya kan masih 4 minggu lagi ya? 4 minggu lagi. 3 minggu lagi kalau bisa selesai proyeknya ya. Iya, Pak, bisa diatur, Pak. Proyeknya yang sederhana aja, nggak usah rumit-rumit ya. Yang penting istilahnya ada metode kecerdasan buatannya. Nggak harus perfect, buat saya nggak masalah. Karena kan kita tahu-tahu sendiri ya, posisi karena corona ini kan makin lama makin ganas. Jadi supaya kita jaga jarak, itu ya pelan-pelan aja dikerjakan. Ya, saya juga nggak nuntut harus perfect ya. Pokoknya adalah hasilnya gitu. Oke? Oke, Pak. Ya, ada lagi yang mau tanyakan nggak? Nggak ada, Pak. Ricky ada katanya, Pak. Oke ya, kalau tidak pertanyaan Apa? sampai ketemu. Rif, kok jangan gitu, Rif. Aku tahu kau mau nanya, jangan lempar ke aku. Sudah. Oke, nggak ada lagi. Oke, kalau tidak Iya, Pak. pertanyaan, sampai ketemu minggu depan dan jaga kesehatan ya. Iya, Pak. Karena Oke, Pak. kalian harus wisuda ya. Harus tanda, Pak. Tanda Kenapa? Iya, corona, Pak. Pak, ini Bangke. sakit perut suka, Pak. Bahaya itu ya. Oke ya, sampai Bahaya nih. ketemu Rumah minggu sakit. depan dan selamat malam. Malam, Pak.